Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Sehat? Sehat, Bu. Ada temannya yang tidak hadir? Dan sibuk. Mana dan katanya sakit, Bu. Oke, semoga tetap sehat ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga yang membaca doa tadi pembelajaran kita pada hari ini lancar dari awal sampai akhir. Amin. Sebelumnya, ada Anda Ibu yang ingat pembelajarannya minggu lalu? Tentang ada diulang tentang zakat, Bu. Iya, Bu. Salah beda. Pembelajaran kita minggu lalu itu tentang puasa ya, Anda. Oh iya, puasa. Nah, pembelajaran kita pada kali ini berkaitan erat dengan materi yang minggu lalu. Yang mana pada materi ini, pada materi yang lalu kita berpuasa ya. Nah, pada materi sekarang kita akan membahas tentang zakat fitrah yang berkaitan erat dengan materi minggu lalu yaitu puasa. Yang mana zakat fitrah ini kita tunaikan setelah melakukan ibadah puasa. Iya, Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak semuanya dapat memahami apa itu zakat fitrah, dalil zakat fitrah dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam zakat fitrah. Oke, kita masuk yang pertama ya, Anda. Nah, di sini ada pengertian zakat dan pengertian zakat fitrah, yang mana pengertian zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya membersihkan atau mensucikan. Ada nggak dari anda semuanya yang pernah melihat orang tuanya menunaikan zakat fitrah? Ada, Bu. Itu dalam bentuk apa zakat fitrah? Ada dalam bentuk beras, buang. Nah, ya benar ya, Nanda. Jadi zakat fitrah yang ditunaikan itu ada dalam beberapa bentuk. Dan pengertian zakat fitrah yaitu memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan tertentu yang layak untuk menerima zakat fitrah. Sampai di sini ada paham Anda pengertian zakat fitrah? Paham, Bu. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang dalil zakat fitrah, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Bisa kita bacakan bersama Anda? Ada kelihatan HP belakang? Ada, Bu. Oke, kita baca dulu dari Taus ya, Anda. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus
laksanakan sholat dan menunaikan zakat. Baik, materi selanjutnya yaitu ketentuan zakat fitrah. Yang pertama yaitu rukun-rukun zakat fitrah. Yang mana dalam zakat fitrah itu ada rukunnya 4. Apa itu Nanda? Niat. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menerima zakat ada barangnya Bu atau makanan pokoknya. Nah, jika tidak terpenuhi salah satu di antara rukun tersebut, bagaimana Tidak bedanya? sah Bu, karena seperti sama seperti sholat Bu. Benar ya Nanda, jika tidak ada orang yang menunaikan zakat, maka tidak ada yang akan memberikan zakat tersebut. Dan jika tidak ada orang yang menerima, maka kepada siapa pemberi zakat itu akan memberikan zakatnya. Yang kedua itu ada syarat wajib dalam zakat fitrah. Yang pertama yaitu menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang mana zakat fitrah ini ditunaikan pada akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua memiliki makanan pokok lebih dari kebutuhannya. Jika seseorang tidak memiliki makanan pokok yang berlebih dari kebutuhannya, tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Yang terakhir itu ada niat untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu alat pembayaran zakat fitrah. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, Ananda menjawab bermacam-macam. Ada beras, ada uang sebagai pengganti beras. Nah, alat pembayaran zakat fitrah yaitu makanan pokok yang berlaku di suatu daerah. Berupa itu baik itu gandum, kurma, ataupun beras. Yang mana ditunaikan hanya satu orang itu satu syak. Yang dalam kilogramnya itu 2,5 kilogram. Sampai sini paham Ananda? Paham Bu, katanya Bu. Apa beda? Kan tadi sampai waktu akhir bulan Ramadan, kalau itu termasuk apa lagi? Nah, kalau pembayaran zakat itu melewati akhir bulan Ramadan, misalnya setelah dilaksanakannya sholat Idul Fitri, itu tidak masuk zakat fitrah lagi, Ananda. Itu masuk ke dalam sedekah biasa. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir materi kita yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kita menyebutnya yaitu asnaf yang 8. Ya, Nah, fakir yang golongan yang pertama yaitu fakir fakir. Yang kedua miskin, fakir, bisa Anda membedakan antara fakir dan miskin? Kalau miskin itu masih bisa untuk makan dulu. Kalau yang untuk fakir tidak ada. tidak terpenuhi
sekarang yang menuntut ilmu, Bu? Ya, yang menuntut ilmu yang yang terakhir itu Ibu Sabil, yaitu orang yang sentral dalam pembelajaran. Sampai di sini paham kan Anda? Paham, Bu. Baik, untuk mengetes pemahaman Anda kita ada kuis. Siapa yang bisa menjawab maju ke depan ya? Yang pertama, membayar zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Keempat. Coba maju saja. Desain, Bu. Ya. Ada tekan-tekannya. Tiga. Bu. Jadi membayar zakat itu merupakan rukun Islam yang keempat.